bersama saya Khairunisa Irianti dengan NRP 5026241010 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan lagi praktikum dari mata kuliah Infrastruktur TI dengan 2.4.4 Lab Locating Log Files. Di lab ini kita akan memahami cara untuk menemukan dan memanipulasi berkas log Windows. Di bagian yang pertama ada 3 hal yang kita pelajari di bagian pertama, yaitu log file overview, locating log files in unknown system, serta monitoring log files in real time. Di sini kita membutuhkan security workstation virtual machine. Langsung saja ke instruksi yang pertama, yaitu tentang tinjauan umum log file. Log files atau berkas log sendiri adalah berkas yang digunakan oleh komputer untuk mencatat peristiwa. Program perangkat lunak, proses latar belakang, layanan atau transaksi antar layanan, termasuk sistem operasi itu sendiri, dapat menghasilkan peristiwa tersebut. Log files bergantung pada aplikasi yang menghasilkannya. Hal ini terserah kepada pengembang aplikasi untuk mematuhi konvensi berkas log. Dokumentasi perangkat lunak harus menyertakan informasi tentang berkas lognya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu contoh dari file log server web. Karena log file pada dasarnya adalah cara untuk melacak peristiwa tertentu, maka jenis informasi yang disimpan bervariasi, tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan peristiwa tersebut. Yang pertama, perhatikan entry log tunggal di bawah ini. Entry ini dibuat oleh Apache, yaitu sebuah server web yang populer. Entry lognya seperti ini. Nah, entry log tunggal di atas merupakan peristiwa web yang direkam oleh Apache. Beberapa informasi penting dalam transaksi web, termasuk IP klien, waktu, detail transaksi, dan lain-lain. Entry ini dapat dipecahkan menjadi 5 bagian utama, yaitu ada timestamp. Bagian ini mencatat waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua ada type atau tipe, berisi tipe kejadian yang dalam kasus ini adalah error atau kesalahan. Kemudian ada PID. PID ini berisi informasi tentang ID proses yang digunakan oleh Apache saat ini, yaitu di sini ada 3548. Selanjutnya ada klien. Klien ini merekam alamat IP klien yang merequest. Selanjutnya ada description yang berisi tentang deskripsi acara. Kemudian ada pertanyaan base berdasarkan entry log di atas, deskripsikan apa yang sedang terjadi. Jadi yang sedang terjadi adalah adanya peristiwa pada tanggal 22 Maret di hari Rabu di jam 11.23 pagi 2017, ada seorang klien dengan IP address 209.165.200.230 yang meminta sebuah file yang tidak terdapat di komputer ini bernama favicon.ico. File ini seharusnya dilokasikan di alamat atau address atau path /var/www.apache/htdocs/favicon.ico. Tetapi karena ini tidak bisa ditemukan, maka ini akan menyebabkan error. Jadi jawabannya kemudian kita diminta untuk menuliskan komen line ini di terminal kita sebagai user analyst. Maka kita buka. Terminal. Kemudian kita ketikkan ini, bisa kita copy. Ini menampilkan informasi yang sangat banyak dan sangat rumit untuk dilihat. Kemudian output tersebut masih
dianggap sebagai transaksi. Apakah output tersebut masih dianggap sebagai transaksi web? Jelaskan mengapa output perintah get memiliki format yang berbeda dengan entry tunggal yang ditunjukkan pada item A. Jadi, kalau entry tunggal bentuknya kan sederhana, hanya seperti ini. Tetapi di sini bentuknya sangat rumit dan sangat banyak informasi-informasi yang disajikan. Kenapa? Jawabannya adalah ya, ini masih bisa dianggap sebagai web transaction dan bidangnya berada dalam urutan yang berbeda. Namun pesan GAT, keberadaan alamat IP client, referensi ke berbagai browser web dan HTTPV 1.1 mengonfirmasi bahwa ini adalah file log server web. Formatnya berbeda karena layanan dikonfigurasi untuk mencatat bidang berbeda dalam urutan yang berbeda juga. Selanjutnya ada step yang kedua, yaitu contoh dari file log sistem operasi. Jadi, perangkat lunak apapun dapat menyimpan berkas log, termasuk sistem operasi itu sendiri. Secara konvensional, Linux menggunakan direktori ini untuk menyimpan berbagai berkas log, termasuk log sistem operasi. Sistem operasi modern merupakan perangkat lunak yang kompleks, karenanya menggunakan beberapa berkas berbeda untuk mencatat peristiwa. Bagian ini membahas sekilas berkas ini. Disimpan di bawah direktori ini, berkas pesan menyimpan berbagai peristiwa sistem, koneksi drive USB baru, kartu jaringannya yang tersedia, dan terlalu banyak upaya login root yang gagal adalah beberapa contoh peristiwa yang dicatat ke berkas direktori ini. Maka kita akan menggunakan perintah more untuk menampilkan konten berkas direktori ini. Tidak seperti perintah get, more memungkinkan navigasi bertahap untuk melalui berkas. Maka kita akan tekan enter untuk memajukan baris demi baris atau space untuk maju satu halaman penuh, serta menekan Q atau CTRL-C untuk membatalkan dan keluar dari more. Maka kita akan menuliskan komen lainnya. Tetapi karena di virtual machine ini tidak ada file ini, maka ditambahkannya no such file or directory. Lalu kita akan melihat contohnya saja. Nah, perhatikan bahwa peristiwa yang tercantum di atas ini sangat berbeda dengan peristiwa dari server web. Karena sistem operasi itu sendiri membuat log ini, semua peristiwa yang terekam terkait dengan OS itu sendiri. Kemudian berkas log ini sangat penting untuk memecahkan masalah. Asumsikan bahwa pengguna sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan berjalan lambat sekitar pukul 4.20 pagi pada tanggal 15 Mei. Nah, kita ditanyakan apakah ada bukti bahwa entry log di atas tertampilkan. Jika iya, pada baris keberapa dan jelaskan. Nah, jawabannya adalah pada Mei 19, pada pukul 4.19 sampai 4.21, kartu jaringannya sedang flapping atau berubah dari up naik tinggi ke rendah dengan cepat. Nah, the log entries clearly confirm the user report. Jadi, menuju ke bagian yang kedua, yaitu menemukan file log di sistem yang tidak dikenal. VM Security Workstation mencakup Nginx, server web yang ringan. Bagian ini akan menunjukkan cara untuk menemukan dan menampilkan log Nginx menggunakan VM Security Workstation. Nginx diinstal pada CyberOps dengan pengaturan defaultnya. Dengan pengaturan default, berkas konfigurasi globalnya terletak di bawah direktori ini. Berkas log aksesnya ada di direktori ini. Dan error dialihkan ke jendela terminal window. Namun
keamanan biasanya bekerja pada komputer yang detail instalasi alat dan layanannya tidak diketahui. Bagian ini menjelaskan proses menemukan berkas tersebut dan dijelaskan untuk Nginx, tetapi tidak lengkap. Meskipun demikian, akan menjadi latihan yang baik tentang cara untuk menemukan dan menampilkan berkas log pada sistem yang tidak berkenan. Nah, tahap yang pertama, saat bekerja dengan perangkat lunak baru, langkah pertama adalah melihat dokumentasinya. Dokumentasi menyediakan informasi penting tentang perangkat lunak, termasuk informasi berkas lognya. Gunakan perintah man untuk menampilkan halaman manual Nginx. Jadi kita akan menggunakan perintah man. Kemudian kita diminta untuk scroll sampai ke bawah halaman untuk menemukan bagian pencatatan Nginx atau Nginx logging section. Bisa kita cari. Nah, ini ada yang seperti contoh ini, yaitu debugging log. Isinya kurang lebih sama. Kemudian the manual page juga berisikan informasi pada file yang digunakan oleh Nginx. Maka kita akan cari informasi file, isinya sama. Nah, output di atas membantu kita untuk menyimpulkan bahwa Nginx mendukung pencatatan dan dapat menyimpan ke berkas log. Output tersebut juga mengisyaratkan keberadaan berkas konfigurasi untuk Nginx. Nah, sebelum mencari Nginx atau file Nginx, kita akan menggunakan perintah ps dan grep untuk memastikan Nginx berjalan di virtual machine kita. Sebenarnya kita akan keluar dulu. Nah, di sini menghasilkan output yang mengonfirmasi bahwa Nginx sedang berjalan. Selain itu, output ini juga menampilkan parameter yang digunakan saat Nginx dimulai. ID proses Nginx disimpan di direktori ini, dan pesan error dialihkan ke terminal. Karena lokasi berkas log tidak ditemukan, berkas konfigurasi Nginx global harus diperiksa untuk lokasi berkas lognya. Berdasarkan desainnya, CyberOps memanfaatkan lokasi dan definisi default sebanyak mungkin. Secara konvensional, direktori ini menyimpan berbagai berkas log untuk berbagai aplikasi dan layanan, sementara berkas konfigurasi disimpan di bawah direktori /etc. Meskipun halaman manual Nginx tidak menyediakan lokasi pasti untuk berkas lognya, halaman tersebut tidak hanya mengonfirmasi bahwa Nginx mendukung pencatatan log, tetapi juga mengisyaratkan lokasi berkas konfigurasi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan perintah list untuk mencari apa saja yang ada di bawah direktori /etc. Ada banyak ya file yang ada di direktori etc. ini. Nah, perhatikan folder Nginx di bawah etc. yang ada di output ini. Dengan menggunakan ls lagi, kita menemukan sejumlah file, termasuk satu yang bernama nginx.conf. Dan kita akan melihat apa saja yang ada di file tersebut. Ada totalnya 68 di sini. Kemudian kita akan menggunakan perintah cat untuk mencantumkan isi dari etc. Nginx.conf. Selanjutnya, sekilas kita melihat pada berkas konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa berkas tersebut adalah berkas konfigurasi Nginx. Karena tidak disebutkan secara langsung lokasi berkas log Nginx, kemungkinan besar Nginx menggunakan nilai default untuk berkas tersebut. Mengikuti konvensi penyimpanan log di bawah ini,
kita akan menggunakan perintah ls untuk mencantumkan atau melihat isinya. Dari yang bisa ditunjukkan di atas, direktori varlog memiliki subdirektori bernama Nginx. Nginx. Gunakan perintah ls lagi untuk melihat isi dari varlog Nginx. Ada total 12 informasi yang ada di sini. Kemungkinan besar ini adalah berkas log yang digunakan oleh Nginx. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya untuk memantau berkas-berkas ini dan mendapatkan informasi bahwa berkas-berkas tersebut memang berkas dari log Nginx. Selanjutnya, part ketiga kita akan memantau file log secara real time. Seperti yang dilihat di bagian sebelumnya, berkas log dapat ditampilkan dengan banyak alat penyajian teks, sementara cat, more, dan less, dan nano dapat digunakan untuk bekerja dengan berkas log. Alat-alat tersebut tidak cocok untuk pemantauan berkas log secara real time. Pengembang merancang berbagai alat yang memungkinkan pemantauan berkas log secara real time, seperti pada tail, yaitu alat yang sederhana namun efisien yang tersedia di hampir setiap sistem berbasis Unix. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan perintah tail. Perintah tail menampilkan akhir dari sebuah file teks. Secara default, tail akan menampilkan 10 baris terakhir di sebuah file teks. Perintahnya seperti ini. Muncul seperti ini, hampir sama formatnya. Kemudian kita akan menggunakan -n untuk menspesifikasi berapa banyak line yang kita ingin lihat, yaitu dengan komen ini. Tetapi karena di virtual machine ini hanya terdapat satu file log dari Nginx, maka yang ditampilkan hanya ada satu. Selanjutnya, kita bisa menggunakan perintah tail dengan opsi -f untuk memantau akses log Nginx secara real time. Dengan komen ini, karena di sini tidak ada cukup informasi untuk opsi -f, maka kita akan lihat di sini contohnya. Seperti sebelumnya, tail menampilkan 10 baris terakhir dari berkas, namun bisa diperhatikan bahwa tail tidak keluar setelah menampilkan baris-baris tersebut. Command prompt tidak lagi terlihat, yang menunjukkan bahwa tail masih berjalan. Nah, dengan tail yang masih berjalan di jendela terminal, kita akan mengklik web browser, icon web browser di dock untuk membuka jendela peramban. Ubah ukuran jendela peramban sedemikian rupa hingga memungkinkan Anda untuk melihat bagian bawah jendela terminal atau tempat tail masih berjalan. Dilihat dari contohnya seperti ini. Kita akan membuka ini, Firefox browser, dan akan kita kecilkan. Kemudian kita akan mengetikkan alamat 127.0.0.1. Nah,
Karena tail masih berjalan, maka hasil ini memberitahu peramban untuk terhubung ke server web yang berjalan di komputer lokal. Entry baru harus dicatat dalam berkas var log nginx access log. Kita akan merefresh ini untuk melihat entry baru yang akan ditambahkan ke log. Karena berkas log sedang diperbarui oleh nginx, kita bisa menyatakan dengan pasti bahwa var log access.log sebenarnya adalah berkas log yang digunakan oleh nginx. Kita akan mengakhiri sesi pemantauan tail dengan ctrl+c. Selanjutnya, langkah yang kedua ada bonus tool, yaitu jurnal CTL. Security Workstation VM berbasis pada Arch Linux, dikategorikan sebagai distribusi Linux. Arch Linux dirancang agar ringan, minimalis, dan sederhana, dan sebagian besar dari filosofi desain ini adalah menggunakan sistem D sebagai sistem initnya. Di Linux, proses init adalah proses pertama yang dimuat saat komputer dinyalakan. Init secara langsung atau tidak langsung merupakan induk dari semua proses yang berjalan pada sistem. Proses ini dimulai oleh kernel pada waktu dinyalakan dan terus berjalan hingga komputer dimatikan. Biasanya init memiliki ID proses 1. Sistem init adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur cara ruang pengguna dalam sistem Linux tertentu, dibuat dan disediakan bagi pengguna, serta sistem init juga menentukan parameter di seluruh sistem sebagai berkas konfigurasi global. Pada part ini kita akan memberikan ikhtisar singkat tentang jurnal CTL. Yang pertama, di terminal Windows CyberOps kita akan menjalankan perintah jurnal CTL tanpa opsi untuk menampilkan semua entry log jurnal. Itu dengan komen terdapat banyak informasi dan output dari hasil komen tersebut. Output diawali dengan baris yang mirip dengan baris di bawah yang menandai stempel waktu pada saat sistem mulai melakukan pencatatan. Perhatikan bahwa stempel waktu akan berbeda-beda pada setiap sistem. Jurnal CTL mencakup sejumlah fungsi seperti page scrolling, color-coded message, dan banyak lagi. Gunakan tombol panah atas dan panah bawah pada keyboard untuk mengulur output ke atas dan bawah. Kita bisa menggulirnya. Kemudian kita akan keluar dari jurnal CTL dengan Q. Perhatikan pesan petunjuk yang diberikan oleh jurnal CTL. You are currently bla bla bla. Pesan ini mengingatkan kita bahwa karena analis adalah pengguna biasa dan bukan anggota grup ADM, sistem MD Journal atau WIL, maka tidak semua entry log akan ditampilkan oleh jurnal CTL. Pesan ini juga menyatakan bahwa menjalankan jurnal CTL dengan opsi ini akan menghilangkan pesan petunjuk. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita menjalankan jurnal CTL dan melihat semua entry log? Yaitu dengan menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root, maka akan menampilkan semua entries-nya. Untuk menjalankan sebagai root, maka kita akan menambahkan komen sudo untuk jurnal CTL, yaitu sudo jurnal CTL. Ini kita melihat jurnal CTL sebagai root user. Jadi selanjutnya
jurnal CTL sendiri menyertakan opsi untuk membantu memfilter output. Kemudian kita gunakan opsi -B untuk menampilkan entry log terkait jurnal CTL. Kita klik dulu sudo. Nah, ini adalah hasil yang sudah terfilter dari output sebelumnya. Kemudian, untuk melihat entry yang terkait dengan boot terakhir, tambahkan -1 ke perintah di atas. Untuk melihat entry yang terkait dengan 2 boot terakhir, tambahkan opsi -2. Oke. Ini adalah entry yang terkait dengan boot terakhir, 2 entry terkait dengan 2 boot terakhir. Selanjutnya kita akan menggunakan list boot untuk mencantumkan boot sebelumnya. Kemudian kita akan menggunakan since tanda petik untuk menspesifikasi rentang waktu entry log mana yang akan ditampilkan. Nah, kita akan menampilkan untuk 2 jam terakhir. Kita salin saja dari sini. Sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk 1 hari sebelumnya. Ini adalah hasil dari 1 hari yang lalu. Kemudian jurnal CTL juga memungkinkan untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layanan tertentu dengan opsi -U. Kita akan tulis. Sudah muncul untuk entry log yang terkait dengan layanan tertentu. Kemudian sama dengan tail -F, jurnal CTL juga mendukung pemantauan real time dengan menggunakan -F di instruksi jurnal CTL. Kemudian jurnal CTL juga mendukung opsi pencampuran untuk mencapai set filter yang diinginkan dengan komen seperti ini. Bisa kita copy. Sudah berhasil muncul. Nah, kita selanjutnya akan
membiarkan perintah di atas tetap berjalan. Kemudian kita akan membuka jendela web yang baru, jendela browser, dan mengetikkan alamat ini lagi. Nah, hasilnya sama. Jadi dengan jurnal.ctl juga bisa menjalankan apa saja yang sudah kita jalankan sebelumnya. Dan kita akan keluar dari jurnal.ctl dengan ctl. Nah, di sini berkas log adalah hal yang sangat penting untuk memecahkan suatu masalah atau troubleshooting. Nah, lokasi dari berkas log mengikuti konvensi, tetapi pada akhirnya itu merupakan pilihan dari pengembangan. Nah, seringkali informasi berkas log, lokasi, nama berkas, dan lain-lain disertakan dalam dokumentasi. Jika dokumentasi tidak menyediakan informasi yang berguna tentang berkas log, sebaiknya kita menggunakan kombinasi riset, web, dan investigasi sistem. Jam juga harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem memiliki waktu yang tepat. Jika jam tidak diatur dengan benar, akan sangat sulit untuk melacak kembali kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Dan penting juga untuk memahami kapan peristiwa tertentu terjadi. Selain itu, peristiwa dari berbagai sumber sering dianalisis pada saat yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan di praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun praktek serta kendala-kendala yang tidak sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.